Pernah nggak sih lo ngerasa capek banget mikirin masa depan lo? Kayak hidup lo itu lari maraton yang nggak ada garis finishnya. Scroll Instagram, lihat temen udah nikah, ada yang udah kerja di luar negeri, bahkan ada yang udah punya bisnis sendiri. Lo langsung mikir, kenapa hidup gue nggak secepat mereka ya? Padahal, siapa yang bilang hidup itu lomba? Tenang, video ini bukan buat ngasih motivasi kosong, tapi buat ngajak lo duduk sebentar, mikir, tarik napas, dan ngeliat lagi. Lo capek karena ngejar mimpi, atau karena lo sibuk ngejar timeline orang lain. Dari kecil, kita udah dikasih template. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, punya anak, pensiun, selesai. Tapi setelah lulus, dunia nyata nggak sesimpel itu. Ada yang umur 22 udah mapan. Ada yang umur 30 baru mulai. Dan keduanya itu valid, bro. Masalahnya, kita keburu panik karena ngerasa tertinggal. Kita bandingin progres kita sama orang yang jalannya beda. Padahal gak semua orang mulai dari garis start yang sama. Coba deh pikir, lo sedih karena emang pengen lebih baik, atau karena ngerasa kalah dari fit orang lain? Gara-gara overthinking timeline orang lain, banyak dari kita yang ngerasa gagal terlalu cepat. Padahal baru mulai, baru juga jatuh sekali, udah ngerasa bodoh. Ambil jalan hidup yang bukan milik kita, kayak dia sukses di dunia desain, gue coba juga. Padahal passion lo bukan di situ. Cuma ikut-ikutan biar kelihatan nggak ketinggalan. Tertekan sama ekspektasi sosial. Lo maksa kerja biar punya duit, tapi nggak tahu buat apa. Lo pacaran biar dianggap laku, padahal lagi nyembuhin diri sendiri. Lo capek, tapi nggak tahu capek karena apa. Capek bukan karena hidup berat, tapi karena lo maksa diri buat jalan di trek orang lain. Bayangin hidup kayak perjalanan naik gunung. Ada yang lari, ada yang jalan santai, ada yang berhenti dulu buat ngatur napas. Tapi tujuannya sama, sama-sama sampai ke puncak. Tapi cara, waktu, dan ritmenya beda-beda. Mungkin lo sekarang masih bingung, masih meraba. Tapi nggak apa-apa, karena hidup bukan tentang siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang tetap jalan meskipun pelan. Dan siapa yang nggak menyerah walau jalannya muter-muter. Lo nggak salah jalan, lo cuma lagi ngelewatin bagian dari perjalanan yang emang nggak ditunjukin orang lain di sosial media. Sekarang, gue nggak cuma mau bikin lo mikir, gue mau kasih tips praktikal juga. Yang pertama, kurangi konsumsi sosial media yang bikin lo bandingin diri. Unfollow akun-akun yang bikin lo merasa kurang. Lo bukan nggak bersyukur, lo lagi jaga kesehatan mental, bro. 2. Fokus sama progres pribadi. Catat hal kecil yang udah lo capai minggu ini. Bukan orang lain, bukan dunia, tapi lo sendiri. 3. Jalanin hidup sesuai nilai yang lo pegang. Kalau lo emang butuh waktu buat healing dulu, ya lakukan. Kalau lo mau ngembangin skill sebelum kerja full time, jalanin. Lo yang punya kendali. 4. Belajar bersabar, bukan nyerah. Kadang yang lo tanam sekarang, hasilnya baru kelihatan 2 atau 3 tahun lagi. Sabarlah sama proses lo sendiri. 5. Ingat, waktu lo nggak telat, lo cuma beda jalur. Selama lo tetap jalan, tetap tumbuh, lo nggak pernah ketinggalan. Gue tahu, jadi Gen Z itu nggak gampang. Tuntutan dari keluarga, standar dari sosial media, sama beban hidup yang makin berat. Tapi lo nggak harus jadi sempurna sekarang. Lo cuma perlu jadi versi lo yang tetap bertumbuh. Jadi, kalau lo lagi ngerasa capek mikirin masa depan, mungkin ini saatnya berhenti bandingin hidup lo sama orang lain. Karena lo nggak hidup buat ngejar timeline siapapun. Lo hidup buat jalanin versi terbaik dari perjalanan lo sendiri. Kalau video ini bisa bikin lo sedikit lebih tenang atau lebih yakin sama diri lo, jangan lupa klik like,
komen pengalaman lo di bawah. Dan subscribe buat konten reflektif lain yang relate banget sama hidup kita sebagai Gen Z. Lo nggak sendirian bro. Dan yang jelas lo nggak telat. Lo cuma lagi tumbuh. Dan itu luar biasa.